Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan dari pembuatan swipe menu di Unity. Nah, di sini kita masuk ke dalam konten lagi dan kita perlu yang namanya content size filter. Nah, di sini kita pilih yang horizontal fit-nya itu adalah preferred size gitu. Kalau vertical fit-nya tetap kita biarkan seperti ini aja. Oke, nah ini fungsinya supaya nanti ketika nge-swipe itu dia fit dengan si kontennya gitu. Jadi kayak misalnya nge-fit dengan run button ketika swipe-nya itu. Ya. Oke, jadi terlihat nanti bukan sekedar scroll tapi memang terlihat udah kayak swipe. Oke, selanjutnya di bagian konten ini kita perlu script. Di sini saya tambahkan di bagian aset, di create, kemudian ditambahkan folder. Kita namai foldernya adalah folder script. Kemudian kita create dan tambahkan si subscript. Kasih nama itu adalah swipe menu. Nah, kemudian si swipe menu ini kita double klik. Nah, nanti akan masuk ke Microsoft Visual Studio. Oke, kita tunggu dulu. Oke, di sini yang pertama kita akan bikin public game object dulu. Jadi kenapa di sini public? Oke, game object itu berarti kita punya sebuah game object dan dia tipenya adalah public, sehingga nanti kita bisa masukin si game object itu. Nah, nanti saya akan kasih contoh dulu kenapa harus public. Oke, di sini kita save dulu. Oke, setelah di save kita balik lagi ke projectnya kita. Oke, kita tunggu dulu compiling si subscriptnya. Oke, di bagian konten sini kita add komponen lagi dan cari swipe menu. Nah, ini swipe menu ini adalah script yang tadi sudah kita buat. Oke, swipe menu. Nah, ini public itu bisa diakses atau misalnya bisa dilihat di bagian sini. Kalau misalnya yang ini kita ganti namanya menjadi private, ya. Kita save. Oke, kita tunggu. Nah, ini jadi tidak bisa diakses secara publik gitu. Ya. Nah, karena nanti kita mau ngambil si scroll bar-nya dari sini, ya. Sehingga di sini kita butuh public gitu. Jadi nanti kita bisa masukkan si scroll bar horizontal ini masuk ke sini gitu, ya. Nah, jadi yang ini pun kita ganti menjadi, sehingga di sini kita ganti menjadi public gitu. Ya. Oke. Nah, sesudah itu ya, kalau misalnya udah kita akan bikin position dari si scrollnya, ya, atau si nanti si swipe-nya gitu. Oke, di sini kita gunakan float gitu karena untuk nanti vektornya itu xy-nya itu kan dia float kan, ya, dia bukan sebuah integer karena pasti nanti ada koma-komanya, sehingga kita tambahkan. Misalnya di sini adalah float scroll positionnya itu adalah 0, ya. Jadi kita definisikan dia adalah 0. Kemudian kita buat sebuah float, dia adalah array, positionnya aja post gitu. Oke. Nah, kemudian di sini di bagian update. Jadi kalau misalnya apa sih bedanya start sama update? Nah, start ini itu adalah function yang akan dijalankan ketika pertama kali si aplikasinya di running atau si gamenya di running. Sedangkan kalau update itu akan melakukan pembacaan function ini atau mengeksekusi si function ini terus-terusan gitu. Jadi per second nanti dia bakal terus ngelakuin ini gitu, ya. Oke. Nah, di sini
kita tambahkan di bagian update. Itu misalnya push itu adalah new float. Oke. Nah, di sini floatnya itu adalah apa? Jadi floatnya ini kan ada di bagian konten ya, sehingga kita akan menghitung child dari si kontennya. Jadi si button yang ada dalam kontennya itu ada berapa gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita tambahkan float jarak ya, sama dengan misalnya di sini satu float dibagi post dot length, jadi jumlahnya berapa ya, dikurangi 1. Oke. Nah, ini adalah jaraknya. Kita tambahkan ini. Nah, supaya ini dikurangin dulu baru ngebagi. Oke. Kemudian kita lakukan pengulangan ya. For integer i itu sama dengan 0. Kemudian i lebih kecil dari post length ya, panjang dari si postnya tadi. Postnya itu kan tadi dia ngitung ada berapa banyak si childnya. Oke. Kemudian nanti si postnya itu adalah, sorry ini otomatis, adalah jarak dikali i. Jadi i kali jarak ya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan if input dot get most button, downnya kita hapus ya. Ini karena otomatis kalau misalnya kita kasih tab itu memang kadang berbeda, tidak sesuai dengan yang kita ini. Oke, scroll position itu adalah sama dengan scroll bar ya, yang game object tadi itu kita get komponen, kita ngambil komponennya dia. Nah, itu adalah si scroll bar. Oke. Scroll bar terus kemudian nilainya. Jadi kita akan ngambil nilai dari si scroll bar yang ada di bagian si scroll bar. Gitu. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan else. Oke, for integer i. Oke, ini sebenarnya sama dengan yang atas ininya, jadi kita copy aja. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan if scroll position itu lebih kecil dari post i ya, kemudian ditambah dalam kurungnya si jarak bagi 2 ya. Nah, kemudian kita kasih dan scroll position itu lebih besar dari post i dikurangi jarak per 2. Kalau nggak ini ya, kurangi jarak per 2. Oke, kemudian di sini kita masukkan yang scroll bar get komponen ini. Oke, scroll bar get komponen dot value nya itu adalah ya adalah net dot length, kemudian scroll bar dot get
komponen